Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang kekasih. Pagi ini kita patut mensyukuri atas anugerahnya. Kita masih diberi kesempatan, kita bisa beribadah, bahkan beribadah dengan keluarga. Hari ini adalah hari yang spesial, karena ibadah kita hari ini memperingati yaitu Hari Pentakosta. Jadi tema kita hari ini adalah Hari Pentakosta. Nah, apa itu Pentakosta? Pentakosta itu artinya ke-50. Jadi hari Pentakosta berarti hari yang ke-50. Hari yang ke-50 dihitung dari kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi setelah kebangkitan Tuhan Yesus, maka setelah 40 hari Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, 10 hari kemudian tibalah hari Pentakosta. Dan itu adalah hari yang merupakan hari raya bagaimana orang-orang Kristen memperingati sebagai hari datangnya atau pencurahan Roh Kudus kepada para rasul atau kepada murid-murid daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi bahwa Pentakosta itu adalah merupakan suatu pencurahan Roh Kudus, ya. Nah, mari kita baca nats kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita ambil hanya sampai ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Mari buka Alkitab saudara, ya. Kita akan baca bersama-sama. Sudah menemukan? Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh Kudus atau oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus sudah pesan kepada murid-muridnya supaya mereka tidak meninggalkan Yerusalem. Dan murid-muridnya berkumpul di Yerusalem, ya. Mereka bertekun dalam doa. Dan mereka diperintahkan untuk menunggu janji Bapa. Nah, murid-murid, ya, mereka berkumpul sebanyak 120 orang, ya, 120 orang. Mereka berkumpul bersama dan tibalah pada waktu hari Pentakosta. Tiba-tiba di mana mereka ada di ruangan, mereka sedang duduk, bertiuplah angin, ya, angin yang sedemikian rupa sehingga suaranya itu keras sekali. Nah, memenuhi seluruh rumah itu. Dan ada seperti nyala api di atas kepala mereka masing-masing. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Kemudian mereka mulai berbahasa dengan bahasa asing. Nah, disinilah, ya, bahwa Roh Kudus memberikan suatu kuasa. Bahkan mereka berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Sehingga orang-orang Yahudi yang saleh yang waktu itu ada di Yerusalem, mereka juga ingin merayakan Pentakosta, ya. Akhirnya mendengar suara yang sedemikian rupa,
Akhirnya mereka berkumpul dan melihat di rumah itu. Dan ternyata murid-murid itu berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Orang-orang Yahudi yang ada di sekitar situ merasa heran. Karena mereka melihat semua itu adalah orang-orang Galilea. Tapi mengapa mereka bisa berbahasa-bahasa mereka masing-masing? Ada yang berbahasa Aram, berbahasa Mesopotamia, bahasa Kapadokia, ya, nah, dan macam-macam bahasa. Sehingga mereka masing-masing heran, ada apa ini? Nah, kenapa orang-orang Yahudi, ya, mereka ingin merayakan hari Pentakosta? Kalau menurut Perjanjian Lama, hari Pentakosta itu adalah hari raya 7 minggu. Ya, hari raya 7 minggu. Dan hari ke-50-nya mereka merayakan perayaan sebagai perayaan ucapan syukur, karena itu adalah panen besar. Hari terakhir dari panen raya, yaitu panen gandum. Makanya mereka mengadakan hari pengucapan syukur dengan satu pesta dan penuh sukaria. Mereka bersyukur kepada Allah dengan berkat-berkat Tuhan. Tapi dalam Perjanjian Baru, ya, berbeda. Karena dalam Perjanjian Baru ini kita melihat bahwa hari Pentakosta itu adalah hari turunnya Roh Kudus yang memenuhi murid-murid atau para rasul. Nah, jauh sebelumnya Nabi Yoel telah menubuatkan tentang pencurahan Roh Kudus ini. Coba kita membaca dalam Yoel pasal yang kedua ayat 28 sampai 30 mengatakan demikian. Yoel 2 ayat 28 sampai 30. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Nah, ini adalah nubuat daripada Nabi Yoel, ya, yang menubuatkan bahwa pada hari-hari terakhir akan terjadi, ya, Allah akan mencurahkan rohnya atas semua manusia, sehingga anak laki-laki, anak perempuan akan bernubuat, orang-orang tua bermimpi-mimpi, ya. Nah, teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan. Bahkan kepada hamba-hambamu laki-laki maupun perempuan, aku juga akan mencurahkan rohku. Jadi Roh Kudus akan dicurahkan untuk siapapun yang mau percaya. Dan itu terjadi, ya, pada hari Pentakosta. 120 murid yang berkumpul, ya. Nah, mereka mengalami pencurahan Roh Kudus, mereka mulai dipenuhi dengan Roh Kudus, bahkan mereka juga dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, sekarang mari kita melihat kenapa terjadi hari Pentakosta pencurahan Roh Kudus. Tadi saya katakan pertama merupakan nubuat daripada Nabi Yoel, ya, jauh sebelumnya. Tapi mari kita melihat pencurahan Roh Kudus itu adalah yang pertama, penggenapan janji dari Tuhan Yesus. Sekali lagi saya katakan penggenapan janji dari Tuhan Yesus. Mari kita membaca dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 7 dan ayat 8 mengatakan demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu.
Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi Tuhan Yesus tegas mengatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, ya, adalah lebih berguna bagimu jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang. Nah, pergi kemana Tuhan Yesus? Pergi ke surga. Kalau Tuhan Yesus pergi ke surga, Tuhan akan mengutus penghibur atau Roh Kudus itu datang ke dunia, datang kepada murid-muridnya. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, aku akan mengutus dia, yaitu Roh penghibur atau Roh Kudus kepadamu, kepada murid-murid. Dan jika ia datang, ia akan menginsafkan dunia, yaitu akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Dosa, karena mereka tetap tidak percaya akan Tuhan Yesus. Ya, kalau orang tetap tidak bersama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka tetap di dalam dosa. Akan kebenaran, karena Tuhan Yesus kembali kepada Bapa dan murid-murid tidak bisa melihat lagi. Ya, nah, jadi dia kembali kepada Bapa. Karena ia berasal dari surga, kembali ke surga. Ya. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini, ya, sudah dihukum. Jadi iblis itu sudah dikalahkan, sudah dihukum, dikalahkan. Ya. Jadi iblis itu kuasanya sudah dipatahkan saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kemudian dia bangkit dari antara orang mati, maka kuasa iblis sudah dipatahkan. Ia sudah dihukum. Inilah penghakiman. Nah, jadi Roh Kudus itu adalah waktu datang ke dunia sebagai penggenapan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Waktu ia naik ke surga, Roh Kudus akan datang. Dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17 mengatakan demikian. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan padamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dan Yesus mengatakan, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan padamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, dan itu akan tinggal di dalam hati kita. Jadi pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta itu adalah sebagai penggenapan janji daripada Tuhan Yesus, ya. Sebelum ia naik ke surga, ia akan mengutus Roh Kudus untuk para rasul atau murid-muridnya. Yang kedua, sekarang kita akan melihat, ya, setelah murid-murid ini dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka memperoleh kuasa. Jadi murid-murid diperlengkapi dengan kuasa. Itu yang kedua. Mari kita membaca Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus juga berbicara kepada murid-muridnya, ya, tetapi kamu akan beroleh kuasa apabila Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan sudah memberitahukan kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan memperoleh kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Dan itu benar. Waktu hari Pentakosta,
murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, ternyata benar. Mereka memiliki kuasa yang luar biasa. Ya, yang tadinya takut-takut, mereka menjadi berani untuk bersaksi. Buktinya, ya, Petrus mulai berani untuk bersaksi, bahkan berani untuk berkhotbah. Jadi waktu orang-orang mengatakan bahwa mereka yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu, mereka mabuk anggur manis, ya, Petrus langsung berdiri dengan rasul-rasul itu dan Petrus mulai berkhotbah. Ia menjelaskan bahwa mereka itu bukan mabuk anggur karena baru jam 9 pagi. Lalu dibentangkan firman Tuhan mulai dari nubuat Nabi Yoel, ya, sampai penggenapan firman Allah ini dan menjelaskan tentang Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana ia disalibkan dan seterusnya. Jadi Petrus mulai bersaksi dengan kesaksian yang menyala-nyala, ya, dan Tuhan Yesus itu menjadi fokus, menjadi pusat pemberitaan Injil. Nah, waktu Petrus memberitakan Injil ini, ya, tentang Yesus Kristus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat, hati para pendengar, ya, mereka ini menjadi seakan-akan tertusuk begitu. Jadi mereka bertanya kepada Petrus dan para rasul itu. Ya. Nah, coba kita baca Kisah Rasul 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata pada mereka, "Hei kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Ya, itu yang saya katakan tadi. Ia berani bersaksi, ia berani berkhotbah. Dan apa hasilnya? Kita baca Kisah Rasul 2 ayat 37 sampai 40 mengatakan demikian. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Jadi khotbah Petrus, kesaksian Petrus penuh dengan kuasa, sehingga membuat hati para pendengar, ya, terusik. Sehingga mereka bertanya, "Apa yang harus ku perbuat?" Dan Petrus berkata, "Bertobatlah, ya. Hendaklah masing-masing beri dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Maka kamu akan mendapat pengampunan dosamu dan kamu akan mendapatkan Roh Kudus, menerima karunia Roh Kudus." Lalu mereka dinasihati, ya, dan Petrus berkata, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Nah, di sini kita melihat ada pertobatan. Tuhan memberi kuasa kepada murid-muridnya melalui Roh Kudus, sehingga setiap ucapan ada kuasa membuat manusia sadar lalu bertobat. Nah inilah, ya, jadi murid-murid diperlengkapi dengan kuasa. Yang pertama tadi adalah penggenapan janji Tuhan Yesus dalam pencurahan Roh Kudus. Yang kedua, murid-murid dipenuhi dengan kuasa. Yang ketiga, pencurahan Roh Kudus adalah
awal dari zaman gereja, ya, awal dari zaman gereja. Kita baca Kisah Rasul 2 ayat 41. Kisah Rasul 2 ayat 41 mengatakan demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, orang-orang yang menerima perkataannya atau firman Allah yang disampaikan oleh Petrus dan rasul-rasul, ya, mereka memberi diri dibaptis, mereka bertobat, dan pada hari itu jumlah mereka 3.000 orang. Inilah awal gereja mula-mula, ya, awal gereja, saudara. Inilah zaman gereja awal atau gereja mula-mula, dimulai dari pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta dan murid-murid mulai bersaksi. Nah, lahirnya jemaat mula-mula yaitu jemaat perjanjian baru dimulai saat Roh Kudus datang dan tinggal di dalam hati orang percaya. Yang keempat, yang terakhir untuk pagi ini, ya. Kalau tadi yang pertama adalah penggenapan janji Tuhan Yesus, yang kedua murid-murid diperlengkapi dengan kuasa, yang ketiga adalah awal zaman gereja atau jemaat mula-mula, yang keempat cara hidup yang baru. Ya, cara hidup yang baru. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 mengatakan demikian. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Inilah cara hidup yang baru setelah pencurahan Roh Kudus. Murid-murid yang bertobat, ya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, mereka selalu berkumpul dalam rumah Tuhan, memecahkan roti dan berdoa. Jadi yang pertama mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka haus dan lapar akan kebenaran firman. Itu sebabnya tiap hari mereka selalu bertekun dalam pengajaran para rasul. Ingat, pengajaran rasul-rasul itu adalah pengajaran dari Tuhan Yesus, ya. Jadi rasul-rasul terima ajaran dari Tuhan Yesus, rasul-rasul menyampaikan kepada orang-orang yang bertobat. Mereka bertekun menyelidik, mereka bertekun belajar akan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita harus juga bertekun belajarlah firman Tuhan. Bertekun menyelidik firman Tuhan. Supaya apa? Kita tidak disesatkan. Yang kedua tadi, ya, cara hidupnya sedamping bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka hidup dalam persekutuan. Mereka memecahkan roti bersama dan mereka berdoa bersama. Ada persekutuan satu dengan yang lain. Dulu mereka tidak saling mengenal, tapi setelah mereka menjadi milik Kristus, percaya Yesus, bertobat, mereka disatukan dan mereka memiliki persekutuan satu dengan yang lain di dalam kasih, saudara. Ya, nah inilah. Yang ketiga, cara hidup mereka, ya. Mereka tetap bersatu dan penuh kasih. Tetap bersatu dan penuh kasih. Kisah Rasul pasal 2 ayat 45 dan 46 mengatakan demikian. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun, dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi mereka memiliki
persekutuan, lalu mereka hidup bersatu, dan mereka penuh dengan kasih. Mereka tidak berpikir ini milikku, ya. Jadi mereka memiliki hati yang penuh kasih, hati mereka diubah, milikku adalah milikmu. Jadi mereka memiliki kebersamaan, ada kasih yang luar biasa. Bapak Ibu, adakah kasih kita? Kasih Kristus. Kalau kita memiliki kasih Kristus, kita akan berkata satu dengan yang lain, ya. Ini adalah milik kita bersama. Kita akan saling tolong menolong, bau membau, ya. Itulah bersatu, dan kita akan hidup dalam sukacita di dalam Tuhan. Mereka selalu di dalam bait Allah. Dan yang seterusnya, mereka semua disukai oleh semua orang. Ayat 47 mengatakan, mereka memecahkan roti, ya, lalu makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi Roh Kudus mengubah kehidupan seseorang. Roh Kudus membuat cara hidup itu menjadi baru sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga mereka bersatu, hidup satu dengan yang lain itu penuh dengan kasih. Ya, mereka seringkali makan bersama, ya, bergantian dari rumah ke rumah dan sebagainya. Karena apa? Kasih yang menggerakkan. Dan akhirnya apa? Cara hidup mereka disukai oleh semua orang. Karena melihat kehidupan mereka yang berbeda, membawa orang-orang lalu bertobat, lalu mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga jumlah mereka tiap hari ditambahkan oleh Tuhan. Dari 3.000 menjadi 5.000 dan seterusnya, ya. Inilah kuasa Roh Kudus. Sebab itu Bapak Ibu, mari kita hidup ini perlu Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita akan memiliki persekutuan, suka menyidik firman Tuhan, ya, hidup bersatu dan kasih, sehingga hidup kita disukai semua orang dan orang-orang akan dibawa kepada Kristus. Kita tutup dengan satu ayat di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai yang ke-20 demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang dari Allah. Jadi Roh Kudus itu dari Allah. Ya, kalau ada orang mengatakan Roh Kudus tapi bukan dari Allah, itu bukan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu pasti dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi kita ini bukan milik diri kita sendiri, tapi sudah miliknya Tuhan. Makanya Paulus pernah berkata, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam aku. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, kita akan bisa berkata seperti Paulus, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Mari kita bangkit berdiri, kita akan naikkan satu pujian, berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh
Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Mari kita semua naikkan pujian ini. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah tiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Kami perlu kuasa-Mu, kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan. Roh Kudus yang memberi kuasa, Roh Kudus yang memberikan keberanian untuk bersaksi. Syukur, Roh Kudus yang memimpin dalam seluruh kebenaran. Kami perlu Engkau Roh Kudus, penuhi kami, urapi kami, jamah hati kami, ubahkan hati kami. Bentuklah kami Bapa sesuai dengan rencana-Mu.
terima kasih Tuhan, kami bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami telah mendengar firman tentang pencurahan Roh Kudus. Biarlah hati kami selalu dipenuhi dengan kuasa, yaitu Roh Kudus-Mu, Roh Kudus yang memberi kekuatan, Roh Kudus yang memberi kuasa untuk bersaksi, kuasa di dalam kehidupan orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, karena Roh Kudus akan memimpin selalu dalam seluruh kebenaran dan selalu mengingatkan apa yang telah Tuhan firmankan. Kami bersyukur karena setelah Engkau naik ke surga, Engkau mengutus Roh Kudus untuk memimpin kami orang-orang percaya di jalan-Mu, di jalan yang benar. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan bagi nama-Mu yang ditinggi, biarlah Engkau terus ditinggikan, dan berkatilah seluruh jemaat-Mu untuk tetap teguh dalam iman kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus memenuhi dan memimpin selalu di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa surga, inilah yang menjadi doa kami, dan sekarang Tuhan berkatilah kami, berkati seluruh jemaat-Mu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Sang Putra, yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara-saudara semua hari ini dan sampai selamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin.